Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari tingkat 1A. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi internal dan eksternal pada pria dan wanita. Yang pertama, sistem reproduksi laki-laki, dan saya akan menjelaskan. Sistem reproduksi pada laki-laki adalah kesatuan organ yang berperan dalam reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi eksternal dan internal. 1. Organ reproduksi eksternal. Skrotum. Ini. Skrotum adalah kantong longgar yang menggantung di dasar pelvis. Skrotum berfungsi sebagai pengatur suhu untuk testis agar dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, penis. Penis adalah organ reproduksi utama tempat pengeluaran sperma. Letak penis menggantung di depan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat reproduksi utama dalam proses reproduksi. Yang kedua, pada internal. 1. Testis. Testis merupakan organ pembentuk sperma dan hormon reproduksi. Testis juga memproduksi hormon testosteron yang menimbulkan kejantanan setelah masa pubertas. Yang kedua, ada epididymis. Yang ini, guys, terletak sepanjang atas tepi dan belakang testis. Epididymis berfungsi mengumpulkan sperma dari testis dan menyediakan ruang untuk proses pematangan dan produksi sperma. Yang ketiga, ductus vas deferens adalah ductus yang berasal dari testis, berfungsi mengangkut sel sperma dari epididymis, tempat sperma disimpan sebelum ejakulasi. Yang keempat, vesicula seminalis. Merupakan saluran yang terletak antara vesikula urinaria dan rektum. Sekresi vesikula seminalis merupakan komponen pokok dari air mani yang menghasilkan cairan semen yang berfungsi sebagai pelindung spermatozoa. Yang kelima, ductus ejaculatorius, dibentuk oleh penyatuan dari vesikula seminalis dengan ductus deferens. Yang keenam, glandula prostat. Yang ini, guys, yang ini kelenjar prostat, merupakan organ kenyal yang mengelilingi pangkal uretra di bawah vesika urinaria. Prostat berfungsi menghasilkan cairan seperti susu untuk menetralisis asiditas vagina dan melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra dan vagina. Yang ketujuh, kelenjar bulbouretra, merupakan kelenjar kecil yang berbentuk bundar seperti kacang polong, berwarna kuning dan panjangnya sekitar 2,5 cm. Kelenjar ini mensekresi cairan basa yang mengandung mucus ke dalam uretra untuk melunasi dan melindungi serta menambah semen. Sistem reproduksi wanita adalah bagian tubuh yang memungkinkan wanita untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi, dan mengalami siklus menstruasi. Pada dasarnya, fungsi utama organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Yang pertama, pada internal. 1. Ovarium. Ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Yang kedua, uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan organ tebal dan berotot yang dapat mengembangkan selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir yang sedikit gepeng.
Terletak dalam rongga pelvis antara rektum dan kandung kemih. Ukuran panjang uterus 7 sampai 7,5 cm, lebat 5 cm dan tebal 2,5 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. 3. Vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dengan berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir, juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Yang keempat, tuba falopi, yang berfungsi jalur sel telur menuju uterus atau rahim. Dinamakan saluran telur atau oviduk atau tuba falopi. Panjang saluran ini sekitar rata-rata 11-14 cm. Sistem reproduksi wanita bagian eksternal. 1. Mons pubis. Mons pubis merupakan bagian menonjol melingkar di depan simfisis. Pubis dibentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit, meliputi daerah simfisis di tumbuh rambut. Yang kedua, labia majora. Merupakan lipatan kulit yang menonjol secara longitudinal yang memanjang ke bawah dan ke belakang dan mons pubis dari mons pubis serta membentuk batas lateral yang mengandung banyak saraf. Labia majora adalah sepasang bibir besar. Yang ketiga, labia minora. Sepasang bibir kecil bagian dalam yang berfungsi untuk melindungi vagina. Yang keempat, klitoris. Tonjolan kecil yang berada di sebelah depan vulva yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Yang kelima, vestibula vagina. Celah di antara labia minora di belakang glans klitoris. 6. Selaput darah atau hymen. Selaput darah atau hymen adalah lapis tipis menutupi sebagian lian sanggama di tengah berlubang, merupakan tempat keluarnya menstruasi. Yang ketujuh, oviserium vagina. Celah yang dapat dibawa belakang muara uretra, ukurannya tergantung pada hymen. Lipatan pinggir dalam berkontak satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih.